Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Nurul Olivia Tumena dengan NIM 2022-11065. Di sini saya akan memaparkan kembali atau mempresentasikan materi atau tugas yang sudah disampaikan oleh dosen kami, Pak Bayu Aji, dalam mata kuliah Sistem Kontroversi kelas A, yang dimana dengan judulnya yaitu metode inferensi Sugeno. Adapun tahap-tahapan yang akan saya bahas pada video kali ini, yang pertama ada pengenalan, kemudian ada ciri-ciri metode, kemudian ada langkah-langkah, kemudian ada contoh kasus, kemudian ada kelebihan dan kekurangan, dan terakhir ada kesimpulan. Yang dimana kita bahas pada pembahasan yang pertama adalah pengenalan. Metode Sugeno atau Takagi Sugeno Kang adalah salah satu metode inferensi dalam logika fasi yang digunakan untuk mengubah informasi menjadi output yang biasanya bersifat numerik atau crisp. Tidak seperti metode Mamdani yang outputnya berupa fungsi keanggotaan fasi. Metode Sugeno menggunakan fungsi linear atau konstan sebagai output dari aturan fasi. Yang kedua, metode Sugeno adalah bagian dari sistem logika fasi yang menggunakan if dan rules, tapi output dari setiap aturan adalah fungsi linear atau konstan, bukan himpunan fasi seperti metode Mamdani. Adapun ciri-ciri metode Mamdani sendiri, yang pertama ada premis atau if, di mana menggunakan himpunan fasi seperti rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian yang kedua ada then, di mana tidak menggunakan himpunan fasi tetapi fungsi matematis linear atau konstan. Kemudian yang ketiga akhirnya adalah angka Kripps, yang dimana tidak didefasifikasi lagi, yang dimana yaitu tidak perlu defasifikasi seperti pada metode Mamdani. Kemudian kita masuk dalam langkah-langkah metode Sugeno. Yang pertama ada fasifikasi, yang dimana ini yaitu mengubah input Kripps menjadi derajat keanggotaan fasi. Kemudian yang kedua ada aplikasi aturan fasi, yang dimana menentukan nilai kebenaran dari setiap rule-nya. Kemudian yang ketiga ada perhitungan output rule, yang dimana menggunakan fungsi output biasanya linear atau konstan. Kemudian yang keempat ada agregasi output, di mana menghitung output akhir dengan metode rata-rata berbobot, di mana dengan menggunakan nilai yang akan teman-teman atau bisa dilihat pada PPT saya, yang dimana Z sama dengan sigma W dikali Z per sigma W, yang dimana W merupakan kekuatan rule KI derajat keanggotaan hasil N fasi, yang kemudian Z merupakan hasil fungsi output pada rule KI. Kita akan masuk pada contoh kasus, di mana saya memilih contoh kasus yaitu bantuan subsidi, yang dimana sebuah sistem ingin menentukan tingkat bantuan subsidi berdasarkan dua parameter. Yang pertama ada pendapatan yang ditandai dengan X, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian yang kedua adalah jumlah tanggungan yang ditandai dengan secara vertikal atau Y, yang dimana sedikit, sedang, banyak, yang dimana outputnya berupa bantuan yaitu dengan output bersifat Kripps, yang itu nilai asli atau nilai konstan, tidak didefasifikasi lagi. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama ada fasifikasi input, yang dimana pendapatan sama dengan 3 juta dengan derajat keanggotaan yaitu rendah 0,7, sedang 0,3. Sedangkan pada tanggungan yaitu sebanyak 4 orang dengan derajat keanggotaan 0,6, yang dengan derajat keanggotaan yaitu sedang dan banyak, di mana sedang yaitu 0,6, sedangkan banyak 0,4. Kemudian ada aturan-aturan atau rule based dengan konsekuen konstan, yang dimana R1 if pendapatan rendah N tanggungan banyak dan sama dengan 3 juta. Kemudian R2 if pendapatan sedang N tanggungan sedang dan bantuan sama dengan 2 juta. Kemudian R3 if pendapatan rendah N tanggungan sedang dan bantuan 2,5 juta. Dimana yang pertama kita akan bahas yang dalam evaluasi aturan menggunakan min operator, yang dimana R1 min yaitu 0,7, 0,4 yang merupakan sedang dan rendahnya, yang dimana hasil yang didapatkan yaitu 0,4. R2 yaitu min 0,3, 0,6 sama dengannya 0,3. Kemudian R3 min 0,7, 0,6 sama dengan 0,6. Adapun hitung output total weight average, yang dimana outputnya kita menggunakan rumus yang tadi, yang Z sama dengan sigma W kali Z dibagi dengan W, yang dimana
0,4 dikali dengan 3, 0,3 dikali 2, 0,6 dikali 0,25 per 0,4 dikali 0,3 dikali 0,6. Hasil yang kita dapat adalah 1,2 ditambah 0,6 tambah 1,5 dibagi dengan 1,3. Hasil yang kita dapat yaitu 3,3 per 1,3, maka hasil yang didapat adalah 2,54. Bantuan yang diberikan adalah sekitar 2.540.000. Yang dimana selanjutnya kita akan bahas grafik yang sudah saya sediakan dalam PPT, yang dimana yaitu grafiknya kontribusi setiap aturan terhadap output Shigeno, yang dimana garis horizontal atau garis X merupakan R1, R2, R3, yang dimana merupakan aturan-aturan dari sistem konservasi itu sendiri. Kemudian yang secara vertikal atau sumbu Y merupakan nilai kontribusi juta per rupiah, yang dimana kita akan bahas pada aturan 1 di sini. Kondisi pendapatan rendah 0,7, N tanggungan banyak 0,4, minimalnya 0,4, konsekuen bantuan 3 juta, maka kontribusi yang didapat 0,4 dikali 3 didapatnya 1,2, terlihat jelas seperti pada diagram berikut. Kemudian pada aturan 2, kondisi pendapatan sedang 0,3 dan tanggungan sedang 0,6, kemudian minimal 0,3, konsekuen bantuan 2 juta, kontribusi 0,3 dikali 2 sama dengan 0,6. Terbukti juga pada aturan R2-nya. Kemudian pada R3, kondisi pendapatan rendah 0,7 dan tanggungan sedang 0,6, minimal yang dapat 0,6, konsekuen bantuan 2,5 juta, kontribusinya 0,6 dikali 2,5 sama dengan 1,5. Terbukti juga pada diagramnya. Adapun kelebihan metode Shogino, yang pertama, output langsung crisp, tidak perlu proses defalsifikasi, berarti lebih cepat dan lebih efisien. Kemudian mudah diproses secara komputasional karena menggunakan fungsi linear atau konstan. Kemudian cocok untuk pemrograman dan sistem kontrol otomatis. Stabil untuk sistem dinamis, output lebih halus dan stabil karena berbasis fungsi matematis. Kemudian kekurangan metode Shogino sendiri yaitu kurang intuitif bagi manusia, sulit dipahami secara logika manusia karena hasil tidak dalam bentuk linguistik, tidak seperti tinggi, sedang. Kemudian kurang fleksibel dalam representasi aturan kompleks, tidak sebaik Mamdani dalam menangani output yang sangat bervariasi atau tidak linear. Keterbatasan dalam interpretasi hasil output berupa angka sehingga sulit dikaitkan dengan penjelasan berbasis bahasa alami. Adapun kesimpulan yang saya dapat yaitu metode Shogino adalah salah satu teknik dalam sistem inferensi fasi yang menghasilkan output numerik atau crisp tanpa proses diversifikasi. Kemudian yang kedua, setiap aturan memberikan kontribusi berdasarkan nilai minimum dari derajat keanggotaan input dan nilai konsekuennya. Kemudian yang ketiga, hasil akhirnya adalah output crisp, yaitu besaran bantuan yang dihitung dari total kontribusi dibagi total berbobot. Sekian dan terima kasih penjelasan atau pemaparan singkat dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih.